Suami terakhir. Bab 6851 Bab 6855 Bab 6851 Memikirkannya, Ross hanya bisa berkata, "Kamu." Dia dengan jelas melihat bahwa Elena basah kuyup, dan dia tidak bisa tidak memikirkannya. Pada saat ini, wajah Elena memerah, dan dia tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Lagi pula, dia terlalu malu untuk meminta bantuan Daryl barusan, bagaimana dia berani mengatakannya. Pada saat ini, Daryl buru-buru merapikan semuanya. "Bukan apa-apa, dia dan aku baru saja berurusan dengan landak bulan, mungkin dia terlalu lelah." Dia bisa melihat bahwa Elena sangat malu, jadi dia membantunya keluar. Jadi, mendengar ini, Ross mengangguk, dan tidak bertanya lagi saat itu. Detik berikutnya, Ross menoleh untuk melihat ke arah gua. Monster yang disebut landak bulan itu benar-benar menakutkan dalam kekuatan. Ketika dia berbicara, dia masih memiliki ketakutan yang tersisa ketika dia memikirkan adegan berkelahi dengan landak bulan sebelumnya. Setelah berbicara, Ross tidak dapat menahan rasa ingin tahunya. "Aneh, kami tidak memprovokasi monster ini, mengapa ia muncul dari air dan menyerang kami?" Elena juga sedikit bingung. Daryl menghela nafas ringan, dan berkata sambil tersenyum. "Sejauh yang saya tahu, landak bulan tidak selalu hidup di bawah air, dan gua ini seharusnya menjadi tempat peristirahatannya. Kami telah menggantikannya, dan itu akan menjadi gila." Mendengar ini, Elena dan Ross tiba-tiba mengangguk. Tetapi di detik berikutnya, Elena memikirkan sesuatu. "Bahkan jika itu adalah tempat untuk beristirahat, tidak perlu melawan kita dengan keras. Di sini sangat besar, jadi cukup untuk menemukan tempat lain. Mungkinkah ada rahasia di dalam gua ini? Ya, kenapa aku tidak memikirkan itu?" Pada saat ini, Daryl sadar, segera menepuk dahinya, dan berkata kepada Elena, "Bagus, untungnya kamu mengingatkanku. Ayo masuk dan periksa nanti." Dia awalnya ingin mengatakan putri yang baik, tetapi ketika dia melihat Ross hadir, dia dengan cepat mengubah kata-katanya. Setelah kata-kata itu jatuh, Daryl mengambil langkah pertama dan berjalan menuju gua. Wajah Elena memerah, dan dia mengikuti dengan cepat. "Tunggu aku!" teriak Ross, dan bergegas mengejar. Saat ini, es di dalam gua sudah mulai mencair, dan pencairan es tersebut sepenuhnya menyerap panas gua, membuat orang merasa kedinginan. Ketika mereka bertiga masuk, mereka semua menggigil tanpa sadar. Bau! Ketika melewati mayat landak bulan, Elena tidak bisa menyembunyikan kebenciannya, tidak bisa menahan kutukan, dan kemudian menendangnya dengan keras. Melihat amarahnya pada anak itu, Daryl dan Ross tidak tahu harus tertawa atau menangis. Namun, pada saat ini, sebuah tamparan terdengar, dan benda hijau berkilau jatuh dari tubuh landak bulan. "Apa ini?" Elena terkejut, dengan cepat mengambilnya, dan memegangnya untuk melihat. Pada saat ini, Daryl dan Ross juga dengan cepat mengelilinginya. Mereka melihat bahwa ini adalah manik seukuran kepalan tangan dengan lingkaran cahaya di permukaannya, yang agak berbeda dari alkimia batin dari binatang roh. Itu sangat aneh. Elena dan Ross tidak bisa mengenali apa itu, dan mereka diam-diam kagum. "Ini." Daryl diam-diam mengerutkan kening, dan sambil berpikir, dia berkata, "Ini seharusnya menjadi alkimia batin dari landak bulan ini, tapi dia adalah binatang yang aneh, jadi ini sangat berbeda dari alkimia batin dari binatang roh biasa." Setelah mengatakan itu, Daryl mengambil manik-manik dan mulai mempelajarinya, tetapi setelah melihat sekeliling, dia tidak bisa melihat trik apapun. "Ayo masuk dan lihat." Pada saat ini, Ross menyarankan, "Mungkin ada sesuatu yang bisa diperoleh di dalamnya." Daryl mengangguk setuju, dan kemudian mereka bertiga terus menjelajah ke dalam gua. Hanya saja gua itu tidak besar, dan mereka bertiga berbalik, tetapi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. "Aneh." Elena sangat bosan dan mau tidak mau berkata,
Mungkinkah ini hanya tempat peristirahatan? Kita semua terlalu memikirkannya. Ross juga menyerah, dan berkata dengan lembut. Lupakan saja, ini hampir subuh. Ayo cepat istirahat, dan kita harus pergi ke air untuk mencari guru besok pagi. Memikirkan hidup dan mati guru tidak diketahui, dia merasa sangat tidak nyaman. Elena mengangguk, dan kemudian kedua saudari itu menemukan tempat yang kering untuk beristirahat. Tapi Daryl tidak bisa beristirahat apapun yang terjadi, memegang manik-manik itu dengan serius. Ini tidak benar. Upaya putus asa landak bulan barusan menunjukkan bahwa gua ini tidak sesederhana tempat peristirahatan, tetapi mengapa tidak ada petunjuk? Tidak dapat mengerti, Daryl mendesak kekuatan teratai merah Dharma Karma untuk menyuntikkannya ke dalam manik. Bab 6852. Pada saat ini, Daryl bertindak sepenuhnya tanpa disengaja, tetapi apa yang tidak pernah dia duga adalah manik itu tiba-tiba meledak menjadi cahaya hijau yang menyilaukan segera setelah kekuatan dituangkan ke dalamnya. Cahaya terpantul di dinding batu di depannya, dan satu demi satu rune bisa terlihat samar-samar di dinding batu. Segera setelah itu, sebuah penghalang muncul, dan pada saat yang sama, kekuatan kuat dari penghalang tersebut menyapu seluruh gua. Hahaha. Melihat situasi ini, Daryl menunjukkan senyuman, terkejut sekaligus bahagia. Ternyata misterinya ada di sini. Tampaknya tebakan sebelumnya bagus. Alasan mengapa landak bulan bekerja sangat keras barusan adalah karena ada pesona di dalam gua, dan pesona ini tersembunyi, dan hanya kekuatan landak bulan yang bisa membukanya. Dan manik ini diubah oleh kekuatan dan esensi landak bulan. Jadi setelah Daryl merangsang kekuatan di dalamnya, penghalang tersembunyi ini muncul secara alami. Gerakan apa ini? Apa yang terjadi? Pada saat ini, Elena dan Ross langsung terbangun, dan bangkit untuk memeriksa situasinya. Mereka tertegun saat melihat pesona yang muncul di depan Daryl. Beberapa detik kemudian, Ross yang pertama bereaksi, berjalan cepat ke sisi Daryl, dan bertanya dengan heran. Apakah ini penghalang? Pada saat yang sama, Elena juga datang, menatap pesona di depannya, wajahnya yang halus penuh dengan ketidakpercayaan. Ada pesona di sini, kami bahkan tidak menyadarinya sebelumnya. Daryl menarik napas dalam-dalam dan menjelaskan situasinya. Setelah selesai berbicara, Daryl tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Tampaknya tebakan kita sebelumnya benar. Memang ada rahasia di gua ini, tapi saya tidak tahu apa yang ada di balik penghalang ini. Apa yang kamu tunggu? Begitu Daryl selesai berbicara, Elena tidak sabar dan berkata, "Ayo masuk dan lihat." Setelah mengatakan itu, dia berjalan cepat, ingin melewati penghalang. Jangan impulsif. Melihat situasi ini, Daryl tidak tahu harus tertawa atau menangis, dan langsung berteriak. Gadis ini benar-benar sembrono. Ini pesona, bagaimana dia bisa melewatinya dengan mudah? Saat dia berteriak, Daryl ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Bam! Dia melihat bahwa saat Elena mendekati penghalang, kekuatan yang kuat meletus dari penghalang, langsung menjatuhkannya ke belakang. Pada saat itu, tubuh halus Elena bergetar, dan dia mundur beberapa langkah lagi dan lagi, wajahnya yang lembut juga pucat. Setelah menstabilkan sosoknya, Elena terkejut. Sungguh kekuatan yang kuat. Melihat pemandangan ini, Ross sangat khawatir, dan bergegas, melihat bahwa Elena baik-baik saja, dia tidak bisa menahan senyum. Saudari junior, kamu terlalu ceroboh. Mari lebih berhati-hati. Kupikir Daryl pasti memiliki metode. Ketika mengatakan ini, Ross tidak bisa tidak melihat ke arah Daryl. Meskipun dia tidak memiliki banyak kontak dengan Daryl, Ross tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan selalu merasa bahwa tidak ada yang mustahil bagi pria di depannya. Elena mengangguk, dan menjadi jujur sekarang. Daryl merenung sejenak, mengamati jangkauan yang dicakup oleh pesona di depannya, lalu merenung sejenak, diam-diam memobilisasi kekuatan teratai merah Dharma Karma, lalu mengangkat tangannya dan melambaikan nyala api. Ci. Dalam sekejap, nyala api menghantam penghalang,
dan sebuah lubang besar langsung meleleh. Ini. Melihat situasi ini, tubuh halus Ross bergetar, wajahnya yang indah penuh keheranan. Meskipun dia tahu Daryl punya jalan, tapi dia masih terkejut melihat dia memecahkan lubang besar di penghalang dengan begitu mudah. Elena juga sangat bersemangat, menatap mata Daryl dengan sedikit kekaguman. Meskipun Daryl ini sedikit penuh kebencian, harus dikatakan bahwa kekuatannya terlalu kuat. Untuk memecahkan penghalang begitu cepat, saya khawatir bahkan Master tidak dapat melakukan metode seperti itu. Baiklah. Daryl tidak memperhatikan mata kedua saudara perempuan itu. Pada saat ini, dia tersenyum sedikit, mengucapkan dua kata, dan berjalan melalui lubang besar di penghalang terlebih dahulu. Elena dan Ross, mereka sangat bersemangat dan bergegas mengikuti. Melewati penghalang dan melihat pemandangan di depan mereka, tidak peduli apakah itu Daryl, Elena atau Ross, mereka tidak bisa menahan napas dalam-dalam, merasa sangat bersemangat. Mereka melihat ada terowongan rahasia di depannya. Jalan rahasia itu melengkung, dan itu jelas buatan manusia. Itu halus dan datar. Apalagi dinding batu di kedua sisinya bukan batu biasa, melainkan batu kristal, mempesona dan mempesona. Bab 6853. Itu seperti saluran kristal. Astaga! Setelah beberapa detik, Elena adalah yang pertama bereaksi, dan mau tidak mau mengagumi. Apakah ini semua batu kristal? Sangat indah. Mata Ross berkedip, dan dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Daryl juga penuh kekaguman, dan pada saat yang sama bergumam di dalam hatinya. Ternyata itu adalah terowongan rahasia dari batu kristal. Sepertinya rumor istana kristal di bawah Danau Hijau Zamrud ini bukannya tidak berdasar, itu memang benar-benar ada. Ayo jalan. Bersemangat, Daryl mengucapkan satu kata, dan berjalan lebih dekat ke saluran kristal terlebih dahulu, dan pergi menjelajah ke dalam. Ross dan Elena sama-sama bersemangat dan bergegas mengikuti. Saluran kristal sangat panjang, berkelok-kelok ke bawah secara miring, dan saya tidak tahu kemana arahnya, tapi Daryl tahu itu adalah arah dasar danau berdasarkan perasaannya. Setelah berjalan sekitar beberapa menit, Daryl tiba-tiba berhenti, menajamkan telinganya, dan wajahnya menjadi serius. Pada saat ini, Daryl jelas merasa bahwa seseorang tampaknya telah memasuki gua, dan mendengar suara langkah kaki, ada cukup banyak orang. Melihatnya berhenti, Elena dan Ross segera berhenti juga. Detik berikutnya, Ross tidak bisa membantu tetapi berkata, "Daryl, kenapa kamu berhenti?" Elena, yang berada di sampingnya, juga memiliki keterkejutan di matanya. Daryl memiliki perlindungan tubuh teratai merah Dharma Karma, dan juga memiliki roh primordial, dan persepsinya sangat tajam, dan dia dapat mendengar situasi di gua belakang. Sementara kekuatan Ross masih lemah, jadi dia tidak dapat melihatnya secara alami. Daryl menghela nafas panjang, dan berkata dengan ringan, "Seseorang telah masuk." Seseorang. Mendengar ini, kedua saudari itu saling memandang, keduanya diam-diam terkejut. Tepat ketika mereka ragu, mereka mendengar langkah kaki datang dari belakang, disertai dengan suara seseorang berbicara. "Sial, aku kaget. Mayat apa yang ada di gua tadi? Siapa tahu?" Danau Hijau Zamrud ini penuh dengan keanehan, dan dikabarkan ada naga yang menghantuinya. "Ayo pergi. Apakah tembok batu ini penuh dengan batu kristal? Hahaha, sepertinya kita beruntung. Ada desas-desus di sungai dan danau bahwa ada istana kristal di dasar danau. Sepertinya rumor itu benar, lorong ini sebenarnya penuh dengan batu kristal." Percakapan berlanjut, dan langkah kaki semakin dekat. Mendengar gerakan ini, Daryl mengerutkan kening. Elena dan Ross saling melirik, wajah halus mereka juga bersinar dengan kerumitan. Segera, mereka melihat 7 atau 8 orang berjalan perlahan menuju sisi ini. Orang-orang ini tidak memiliki kekuatan yang rendah, yang terlemah juga merupakan peringkat ke-6, dan yang terkuat adalah peringkat ke-8. Apalagi orang-orang ini ganas dan ganas, jelas mereka tidak baik. Seseorang. Segera, orang-orang ini menemukan mereka bertiga,
dan mereka semua terkejut. Cek, cek, cek. Detik berikutnya, seorang pemimpin berjanggut melihat ke atas dan ke bawah mereka bertiga, dan akhirnya matanya tertuju pada Elena dan Ross, dan dia langsung sangat tertarik. Di saat yang sama, mata beberapa kaki tangan di belakangnya juga menatap lurus. Mereka melihat Elena dan Ross, yang satu mungil dan cantik, yang lain menawan dan menawan. Terutama setelah pertempuran sengit dengan landak bulan sebelumnya, kekuatan kedua wanita itu belum pulih, dan ada sedikit kelelahan di wajah halus mereka, itu bahkan lebih menawan. Oh! Akhirnya, pria berjanggut itu sadar, memandang Elena, lalu ke arah Ross, dan tidak bisa menahan senyum jahat. Aku tidak pernah berpikir bahwa akan ada dua keindahan tiada taraf di gua ini. Setelah kata-kata itu jatuh, para sahabat di belakangnya semua tertawa terbahak-bahak. Bos, kita punya banyak keberuntungan hari ini. Hahaha, tidak buruk, tidak buruk. Pria berjanggut bernama Yan Yitao, dan dia adalah seorang gangster baru yang telah bangkit di sungai dan danau. Dia memiliki kepribadian yang menyimpang, melakukan segala macam kejahatan, tetapi juga sangat setia, jadi dalam setahun sejak debutnya, dia telah menarik beberapa adik laki-laki. Hari ini, Yan Yitao membawa adik laki-lakinya melewati Danau Hijau Zamrud, dan mengetahui bahwa ada naga yang menghantui di sini, dan ada istana kristal yang tersembunyi di dasar danau, dengan harta yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Yan Yitao tergerak saat itu, dan membawa orang untuk mencari-cari, dan secara tidak sengaja menemukan gua tempat Daryl bertiga berada. Ditatap oleh Yan Yitao seperti ini, Ross merasa tidak nyaman, tetapi dia tidak bisa marah. Kekuatannya belum pulih, dan orang di depannya ini tidak lemah sama sekali. Jadi dia bukan lawan dalam pertarungan sesungguhnya. Bab 6854. Elena, bagaimanapun, dipenuhi dengan rasa malu dan amarah, dan dengan genit berteriak. Dari mana orang gila ini berasal? Apakah kamu mencari kematian? Oh! Menghadapi omelan itu, Yan Yitao tidak marah sama sekali, tetapi memandang Elena dengan penuh minat. Kecantikan kecil itu mungil dan indah, tetapi dia memiliki temperamen yang besar. Sambil berbicara, dia memberi isyarat kepada teman-temannya untuk mendekat perlahan. Dalam hati Yan Yitao, meskipun tiga orang di depannya tampaknya berasal dari sungai dan danau, ada banyak orang di sisinya, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Menghadapi situasi ini, Elena sangat malu dan marah. Dia segera menghunus pedang panjangnya, dan berkata dengan dingin. Sekelompok orang yang tidak tahu ketinggian langit dan bumi, izinkan saya memberi tahu Anda. Tuan saya adalah Nenek Safflower. Jika kamu berani bertindak sembrono, aku akan membunuh kalian semua. Saat berbicara, wajah marah Elena menunjukkan kesombongan. Lagi pula, nama Nenek Safflower begitu kuat sehingga orang-orang yang mendengarnya akan takut. Nenek Safflower. Benar saja. Setelah mendengar ini, ekspresi Yan Yitao dan beberapa rekan di belakangnya semuanya berubah. Jika itu adalah murid Nenek Safflower, itu akan sulit. Segera, Yan Yitao sadar, melihat penampilan Elena dan Ross yang kelelahan, dan segera tersenyum jahat. Jadi mereka adalah murid senior Safflower. Hehehe, saya selalu mengagumi senior Safflower, tetapi saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk melihatnya. Saya beruntung bertemu dengan muridnya hari ini. Hei, ngomong-ngomong, kita harus lebih dekat. Yan Yitao sangat licik, dia tahu bahwa Elena dan Ross di depannya baru saja mengalami perkelahian. Jika Nenek Safflower ada, mereka tidak akan berantakan. Jadi, Yan Yitao menyimpulkan bahwa Nenek Safflower tidak ada di dekat sini. Karena Nenek Safflower tidak ada di sini, apalagi yang harus saya takuti? Apa yang kamu inginkan? Elena menggigit bibirnya dengan erat dan berkata dengan dingin. Ketika dia mengatakan ini, wajah halus Elena tidak menunjukkan fluktuasi apapun, tetapi hatinya merasa sedikit bingung. Hehehe. Yan Yitao tersenyum, dan berkata perlahan. Kamu di sini untuk mencari istana kristal yang dirumorkan.
Karena kita sudah ditakdirkan, ayo pergi bersama. Dia berbicara dengan sopan, tetapi matanya terus bergerak ke tubuh Elena, itu sangat lancang. Mendengar ini, Elena menolak tanpa berpikir. Kami tidak suka bersama orang lain. Begitu kata-kata itu jatuh, wajah Yan Yitao menjadi gelap. Sial, dalam beberapa tahun terakhir di sungai dan danau, pemandangan seperti apa yang belum pernah saya lihat. Tetapi sekarang saya menabrak tembok di depan seorang gadis kecil, di mana saya akan meletakkan wajah saya di masa depan. Pada saat ini, rekan-rekan di belakangnya tidak bisa menahan diri untuk tidak meneriaki Elena. Nona, jangan mengabaikan sanjungan. Ini adalah kehormatan bagi Anda bahwa bos kami dapat menyelidiki dengan Anda. Mendengar kata-kata ini, Elena sangat marah sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk menyerang, tetapi pada saat kritis ini, Daryl melangkah maju dan diam-diam menepuk tangannya, memberi isyarat untuk tidak impulsif. Detik berikutnya, Daryl menunjukkan senyuman, dan berkata kepada Yan Yitao. Karena kakak ini ingin pergi bersamanya, tentu saja kami menginginkannya. Nada suaranya sopan dan menyanjung. Omong-omong, Daryl tidak ingin terlalu rendah hati. Dengan kekuatannya, jika dia ingin pergi, orang-orang seperti Yan Yitao tidak bisa menghentikannya sama sekali. Tetapi jika mereka benar-benar ingin bertarung, Daryl dapat menjaga dirinya sendiri, tetapi sulit untuk menjamin keselamatan Elena dan Ross, lagi pula, mereka sangat lemah sekarang. Oleh karena itu, mengingat keamanan Elena dan Ross, Daryl memutuskan untuk berurusan dengan orang-orang ini. Mendengar ini, baik Ross dan Elena sedikit cemas. Apa yang terjadi dengan Daryl? Orang-orang di depannya tidak baik pada pandangan pertama, dan dia bahkan setuju untuk bersamanya. Daryl diam-diam menggelengkan kepalanya pada kedua saudari itu, memberi isyarat agar mereka tidak panik. Melihatnya seperti ini, Elena tidak punya pilihan selain menekan ketidakpuasannya, dan Ross juga diam-diam menjadi tenang. Pada saat ini, tatapan Yan Yitao dan yang lainnya terfokus pada Daryl. Detik berikutnya, Yan Yitao memandang Daryl dari atas ke bawah. Siapa kamu? Daryl tersenyum sedikit. Aku kakak laki-laki mereka, dan aku juga murid Nenek Safflower. Nenek Safflower hampir membunuh Gu Qianqiu. Aku tidak punya pilihan selain menyalahkan diriku sendiri untuk saat ini. Yan Yitao mengangguk, tidak meragukannya saat itu, dan mengangguk sambil tersenyum. Yah, terlihat bahwa kamu adalah orang yang memahami urusan saat ini, sangat bagus. Bab 6855. Saat dia mengatakan itu, Yan Yitao mengubah nadanya. Namun, manfaat apa yang bisa Anda berikan kepada kami? Saat membicarakan hal ini, Yan Yitao mau tidak mau melirik Elena dan Ross. Kedua wanita cantik ini enak dipandang. Adapun pria ini, jika nilainya kecil, tidak perlu membawanya sepanjang waktu. Menghadapi pertanyaan, Daryl memutar otaknya dengan cepat, dan berkata perlahan. Aku tahu tata letak istana kristal di bawah, dan aku bisa membimbingmu. Daryl juga seorang pria, jadi dia secara alami tahu apa yang dipikirkan Yan Yitao, jadi dia dengan sengaja mengarang kebohongan saat ini. Oh. Pada saat ini, Yan Yitao tiba-tiba menjadi tertarik. Apakah kamu tahu tata letak istana kristal? Ada kekhawatiran dalam kata-katanya. Pada saat yang sama, Elena, Ross, dan teman-temannya juga menatap Daryl dengan heran. Terutama Elena dan Daryl, melihat Daryl saat ini, sedikit tidak terduga. Ini, apa yang akan dilakukan Daryl? Mengetahui bahwa niat pihak lain tidak benar, dia masih sangat menyenangkan mereka. Dan juga, dia tahu tentang tata letak istana kristal, mengapa dia tidak mengatakannya sebelumnya. Melihat wajah bingung kedua gadis itu, Daryl menatap mereka dengan tenang, dan kemudian menjawab Yan Yitao. Sejujurnya, saya mendapat peta harta karun sebelumnya, dan yang dilukis di peta harta karun itu adalah tata letak dari istana kristal. Saat mengatakan ini, Daryl tampak tulus. Hahaha. Mendengar kata-kata ini,
Yan Yitao sangat bangga, dan langsung tersenyum dan berkata, "Oke, bagus sekali. Maka kamu akan memimpin." Saat ini, Yan Yitao sangat bersemangat. Semoga beruntung hari ini, tidak hanya bertemu dengan dua wanita cantik, tetapi juga orang yang mengetahui tata letak Istana Kristal. Ketika saya berhasil menemukan Istana Kristal, saya akan menjadi kaya. Baik. Daryl menjawab, dan kemudian tersenyum pada Elena. Karena teman ini sangat tertarik, ayo pergi bersama mereka. Sambil berbicara, Daryl diam-diam mengedipkan mata pada mereka. Elena awalnya sangat enggan, tetapi melihat mata Daryl, dia berhenti berbicara. Ross juga menjadi tenang saat ini, dan mengangguk pada saat itu. Dia tahu di dalam hatinya bahwa Daryl tidak akan menyenangkan orang-orang ini tanpa alasan, dan pasti ada alasan baginya untuk melakukannya saat ini. Daryl tidak banyak bicara, dia membawa Elena dan Ross untuk menjelajahi jalan ke depan. Yan Yitao dan rekannya mengikuti dari belakang. Sepanjang jalan, Yan Yitao dan yang lainnya mengagumi batu kristal di kedua sisi, sambil mengagumi sosok menawan dari dua saudara perempuan Elena dan Ross. Elena sangat malu dan marah ketika dia mendengar mereka menunjuk dan mengomentarinya dari belakang. Tanpa sadar, setelah berjalan selama setengah jam, mata tiba-tiba terbuka. Pada saat ini, melihat pemandangan di depan mereka, apakah itu Daryl, Elena, Ross, atau Yan Yitao, semuanya membuka mulut lebar-lebar karena takjub. Mereka melihat ada kelompok istana besar di depannya, dan kelompok istana ini semuanya terbuat dari batu kristal. Dari kejauhan, sangat jernih, tetapi tidak megah, dan cahaya terang mengalir kemana-mana, yang membuat orang tertarik. Istana Kristal. Pada saat ini, Daryl menarik napas dalam-dalam, dan tidak tahan dengan kegembiraan di hatinya. Benar-benar ada Istana Kristal. Baik Elena dan Ross bergidik dengan lembut, dan langsung terpana. Hahaha. Yan Yitao, yang berada di belakang, bahkan lebih bersemangat dan tidak bisa menahan tawa. Aku semakin kaya. Jadi Istana Kristal yang dikabarkan benar-benar ada, hahaha. Tertawa keras, Yan Yitao tidak sabar untuk bertanya pada Daryl. Apakah kamu sudah melihat peta harta karun? Apakah kamu tahu di mana harta karun di Istana Kristal berada? Sekelompok istana di depannya benar-benar terlalu besar, dan akan membutuhkan banyak waktu untuk menyelidiki secara membabi buta, jadi pada saat ini, Yan Yitao menaruh semua harapannya pada Daryl. Namun, dia tidak tahu bahwa Daryl belum pernah melihat peta harta karun, apalagi tata letak Istana Kristal. Menghadapi pertanyaan itu, Daryl tidak segera menjawab, tetapi diam-diam memperhatikan sekeliling, lalu menunjuk ke arah kanan, tersenyum dan berkata, "Jika saya ingat dengan benar, itu ada di arah ini." Saat berbicara, wajah Daryl tulus, tapi ada kelicikan di matanya. Itu benar. Arah yang Daryl tunjuk sama sekali bukan tempat harta karun itu berada, tapi dia baru saja merasakan bahwa ada gelombang-gelombang aura kuat yang samar-samar datang dari arah di sebelah kanan.